Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, kita akan belajar Microsoft Word dasar, khusus untuk pemula yang baru mulai menggunakan komputer. Jadi, buat kamu yang masih bingung cara mengetik, mengatur huruf, sampai memasukkan gambar, tenang saja. Kita belajar pelan-pelan dan langkah demi langkah. Oke, selanjutnya teman-teman, pertama kita buka dulu aplikasinya. Yang mana aplikasi itu kita di sini akan membuka aplikasi Microsoft Word ya. Nanti kita buka, setelah buka di sini kita akan melihat ada lembar kosong di sini. Nah, ini adalah tampilan Microsoft Word yang ada di layar kalian. Nah, bagian inilah yang akan sering kita gunakan untuk mengatur tulisan, memasukkan gambar, dan sebagainya. Coba arahkan kursor ke setiap tombol kalian ya, ke arah di atas di sini. Nanti akan muncul keterangan singkat tentang fungsinya. Nah, arahkan ke sini ya, seperti yang ada di komputer kalian. Nanti di sini akan muncul fungsi-fungsinya. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu ya. Ada beberapa di sini yang di atas. Ini ada home. Home ini adalah ada pengaturannya bold, kemudian di sini ada italic, dan di sini ada under ya. Kemudian dan sebagainya ya. Kemudian di sini ada insert ya. Ada beberapa. Kemudian ada backlight. Ini fungsinya untuk mengatur halaman biar lurus ya, biar rapi dan sebagainya. Dan reference, mailing ya. Nah, di sini ada review, ada view, ada developer. Nah, di sini ada new tab. Namun, kita akan membahas satu persatu dulu ya. Kita akan belajar yang dasarnya dulu sebelum melangkah ke lebih jauh. Kita kembali lagi ke home. Nah, kita akan sementara akan membahas home dulu. Di sini ada font ya. Font ini berfungsi untuk mengatur jenis huruf. Ya, terserah kalian mau Calibri, Cambria. Namun yang sering digunakan adalah Calibri, Arial, Times New Roman ada di sini ya. Di sini ada Arial juga. Kemudian di sini untuk mengatur besar hurufnya ya, kecil besarnya atau langsung di sini bisa ya. Nanti kita prakteknya langsung setelah mengetik di sini. Kemudian di sini ada bold untuk menebalkan huruf, italic untuk memiringkan huruf, under ini untuk menggarisbawahi huruf ya. Nah, sini untuk mencari tengah, dan di sini untuk fungsinya untuk salah satu ada yang hurufnya kecil itu di bawah seperti ini ya. Nah, ini udah ada contohnya. Dan ini adalah untuk model huruf ya, terserah sesuka kalian nanti. Di sini ada untuk warna sekitarnya, dan di sini ada warna untuk hurufnya. Nah, oke, sebelum kita membahas lebih jauh lagi fungsi-fungsi di sini, kita latihan dasar dulu ya. Yang dasar itu yang pertama kita buat dulu ya, kata-katanya. Mungkin kalau untuk huruf ya kalian bisa belajar sendiri, atau nanti ada aplikasinya khusus untuk melatih, namanya jari buat mengetik. Namun saat ini kita belajar dasar di Word aja dulu. Nah, kalian buat dulu terserah kalian ya. Namun saya akan beri contoh aja dulu. Di sini ada kutip, saya sedang, ntar kecilkan dulu ini ya volume. Saya sedang belajar Microsoft Word. Microsoft, silahkan kalian bikin seperti ini ya. Microsoft
Word. Microsoft dasar. Oke, titik. Dengan rutin berlatih, saya akan semakin mahir. Saya akan semakin mahir menggunakan komputer. Nah, ini adalah contoh kata-katanya ya, contoh kalimatnya. Saya besarkan dulu. Oh ya, untuk membesar kecilkan ini ya, yang ada di bawah pojok kanan bawah. Ya, ada di pojok kanan bawah, kalian kecilkan, kalian besarkan ya, seperti ini. Nah, setelah menggunakan teks kalimat seperti ini, baru kita lanjut ya. Cuman kalian biasakan aja untuk mengetik seperti ini ya. Saya sedang belajar Microsoft, saya sedang dengan rutin berlatih, saya akan mahir menggunakan komputer. Baik, sudah ya, kalian teman-teman sudah membuat teks seperti ini. Oke, bisa kalian stop dulu video ini ya, lalu kalian bikin contohnya. Nah, kita lanjut ya. Nah, setelah ini bagaimana sih caranya untuk membesarkan huruf, untuk memiringkan huruf, terus untuk menggarisbawahi huruf ya. Seperti yang sudah saya jelaskan yang di atas, bahwa ada bold, ada italic, ada underline ya. Oke, ini penting ya. Ini penting apabila ada tugas sekolah, tugas kampus, untuk menandai kalimat mana yang akan kalian cari di suatu nanti ya, di waktu yang lain. Maka kalian harus penting sekali untuk membesarkan sebuah huruf. Nah, ini membold, bukan besar ya, bold menghitamkan. Contoh di sini, saya sedang belajar Microsoft Word. Untuk membesarkannya gimana? Untuk hurufnya agar tebal, maksudnya kalian di sini blok dulu. Kalau kalian menggunakan mouse ya, contoh mana tadi? Nanti kalau menggunakan mouse, kalian klik kiri ya, kalian tekan kiri, lalu kalian geser ke kanan. Oke. Nah, kalau di sini ada langsung di sini ya. Nah, di sini juga bisa. Kalian klik yang bold ini. Nah, sudah berbeda ya. Kalau yang ini biasa, kalau ini yang agak tebal, bold untuk menebalkan. Kemudian bagaimana cara kita untuk memiringkan? Nah, contoh kita ingin memiringkan komputer di sini ya. Kalian bisa blok lagi, kemudian kalian pilih italic di sini. Nah, seperti ini. Begitu. Dan yang selanjutnya, bagaimana kalian untuk memberikan garis bawah? Contoh, kalian ingin memberikan garis bawah Microsoft Word dengan komputer. Kita satu-satu ya, Microsoft Word dasar. Kita garis bawah. Nah, kemudian kita komputernya juga kasih seperti ini, garis bawah. Maksudnya bold, kasih blok dulu, baru kita klik underline. Nah, sudah selesai. Habis ini kalian sudah mengetahui ya bagaimana cara menebalkan, bagaimana cara memiringkan huruf, bagaimana cara memberikan garis bawah. Ini sepele, cuman ini penting gitu. Nah, sekarang kalian harus tahu juga dengan mengubah ukuran huruf. Ukuran huruf yang mana sih? Nah, berarti yang ini ya. Nah, ini ada 11 ya. Ini font ya, font ukuran hurufnya. Contoh kita ingin membesarkan Microsoft Word yang dasar ini. Seperti biasa, klik kiri, langsung kita geser. Kalau menggunakan laptop, klik yang ada di sebelah kiri, tekan, kemudian geser ke kanan. Mouse pun sama ya. Nah, setelah ini kalian tinggal pilih di sini mau ke berapa, 12, 14 atau 16. Menggunakan yang ini juga sama ya. Tuh ya, besar tuh, sama.
mengecilkan juga. Kita ubah menjadi 16 ya. Misalkan ingin 15, kita ubah aja di sini, hapus dulu menggunakan backspace, kemudian tekan 5. Nah, sebelumnya saya udah kasih tahu ya, backspace itu untuk menghapus. Nah, sudah. Kemudian bagaimana caranya kita untuk mengubah jenis font? Tadi mengecilkan dan membesarkan font, sekarang mengubah jenisnya. Nah, ini dia ya. Ada Arial. Nah, namun sebelumnya kita blok dulu. Yang mana yang akan kita ubah? Dan contoh kita Microsoft Word-nya. Kita ubah yang pertama Calibri sini. Kita ingin Arial. Oh, Arial. Nah, Arial back nambah besar lagi ya. Arial narrow. Misalkan ingin ingin ada variasi seperti ini. Nah, Microsoft Word ya. Ingin seperti ini lagi ya, itu terserah kalian. Nah, ini berubah-ubah. Contoh kita gunakan Arial ya. Jadi untuk mengubah huruf dan memperbesar huruf dan memperkecil, sekarang teman-teman sudah tahu ya. Oke, bagaimana cara untuk mengubah warna? Nah, saya ingin membuat warnanya menjadi merah agar terlihat jelas nanti ya. Ketika kita menerangkan, kita sudah mengetahui titik mana yang akan kita cari. Nah, kita gunakan di sini itu warna merah di sini. Nah, mau warna apa aja boleh, warna ini ya, biru. Nah gitu. Oke. Mau warna apa lagi ya? Di sini terserah kalian. Light blue di sini ya. Kemudian di sini warna green atau hijau ya, terserah. Kalian tinggal cari saja ke warna yang kalian cari. Oke, saya cari warna merah. Nah, udah. Sudah ya. Jenis huruf, font, warna dan sebagainya. Nah, sekarang ini nih. Biasanya saya akan membuat lagi contoh ya. Contoh seperti ini, tapi yang banyak. Caranya bagaimana untuk memperbanyak? Kita blok aja. Ini hanya contoh saja ya. Kita di sini cari copy, kemudian kita taruh di sini spasi ya, kemudian paste. Nah, kita paste lagi, paste lagi, paste lagi. Nah, oke, kita delete-nya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini masih belum sempurna ya kita dalam membuat teks kalimat di dalam satu halaman Microsoft Word. Ini masih berantakan kiri kanannya ya. Agar rata gimana nih caranya? Nah, teman-teman tinggal cari saja rata kiri, rata kanan ya, rata tengah, silahkan gitu. Cuman saya di sini, nah mau klik di sini, sebelah sini, mudah sekali. Kalian tinggal blok lagi seperti ini, set. Nah, kalian cari. Nah, di sini ini fungsinya untuk merata tengah, rata kiri dan rata kanan. Contoh ini yang rata kiri ya, dan kita membuat rata kanan. Nah, akan seperti ini jadinya. Tuh, ya. Kita akan membuat kalimat ini menjadi rata tengah. Nah, seperti ini, ya. Tengah-tengah semuanya. Nah, kita ingin kalimat ini menjadi, teks ini menjadi rata kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Berarti kita cari yang justivity, ya. Nah, seperti itu. Biasanya kalau satu kalimat, satu teks ya, dalam suatu makalah atau membuat skripsi atau tugas yang lainnya, ini penting ya, rata kiri dan kanan gitu. Nah, kalau yang ini ada elegant text right, kalau yang rata tengah center, dan rata kiri itu elegant text left ya. Begitu kira-kira teman-teman.
Nah, ini adalah sementara untuk latihan dasar agar kalian bisa merapihkan huruf ya. Dengan mengetahui yang cara tadi, kalian insya Allah sudah bisa men-setting suatu kalimat atau teks yang ada di halaman Word kalian, begitu ya. Sudah. Nah, sebelum kita tutup, ini gimana cara menyimpannya? Saya tidak akan bosan-bosan memberitahu kalian. Kita cari file di sini, cari save. Nah, kita cari mau di mana? Kalau ingin selamat data ya, data kalian agar selamat, kita cari data D ya. Kemudian contoh di sini kita akan membuat folder. Foldernya di sini misalkan apa nih, konten atau apa nih ya, belajar dasar komputer. Oke, kita klik sembarang dimanapun berada ya, terserah. Jadi belajar komputer, kita klik kiri 2 kali. Nah ini sudah ada kalimat ya, belajar Microsoft Word. Kita hapus ininya. Nah, usahakan kalau sudah membuat suatu file teks atau tugas, kalian save ya. Nah, save seperti ini. Sudah gitu, ininya sudah berubah seperti itu ya. Nah, itu dia latihan dasar Microsoft Word yang bisa kamu coba hari ini. Kalau teman-teman rajin berlatih, dijamin makin cepat terbiasa dan makin mahir. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan materi komputer lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat belajar.